baik sekali, temanku penuh cinta, temanku penuh perhatian, temanku manusiawi, sangat amat sangat. Cintailah mereka semua ya Tuhan. Berikan semua kedamaian, sehat, selamat, tercapai yang dicita-citakan, dan banyakkan duitnya. Amin. Apa namanya? Jadi blok, nggak ada pernya. Nggak ada pernya. Iya, lama-lama loh. Kok mukaku kok turun semua gitu ya. Terus ini kemudian, udah mulai dari situ saya mengatur makan, mengurangi garam, mengurangi gula, mengurangi minyak, mengurangi pengawet, mengurangi apa itu yang bikin gemuk, yang bikin makan macam-macam. Tidak makan ikan laut karena saya nggak kuat. Bang laut kurang ya. Jadi pokoknya makan tuh diatur. Terus tidur bagaimana caranya supaya muka, nah ini kan jadi ketarik gitu. Nah selama tidur tuh kurang lebih taruh deh 5 jam 6 jam paling enggak ya. Itu tuh kan sudah lumayan menarik gitu. Nah ini kayak ini nih ya, dia pipi sudah turun ya, tak ditarik lah tuh kan ya, sampai ya, tapi kembali lagi kepadamu, turun lagi. Nah itu saya kerjakan sejak umur 35. Jadi olahraga, makan diatur, dan kalau tidur susah mengatur, apalagi dulu saya kerjasama sama Bung Amin, mamanya papanya Suacin. Itu kadang-kadang jam 6 pagi, jam 6 apa jam 7, ada anak kecil ribut ini, kiri kanan bawa tas sama ini. Saya baru selesai rekaman. Nah, itu dia siapa? Itulah Suacin. Saya rekaman sama ayahnya, itu sama banyak penyanyi gitu ya. Nah, saya baru mau pulang, beliau berangkat sekolah. Nah, ceritanya gitu tuh persahabatan kita. Menarik sekali Eyang. Ya. Tapi nih ya, sepanjang karir Eyang nih pasti ada up, ada down-nya gitu kan. Terus kalau terus pengalaman yang paling berkesan dari Eyang nih apa sih, boleh nggak diceritain? Ada ya satu ya, cerita itu banyak. Jadi bagaimana saya dulu dari kecil sampai gede itu, sampai besar itu, nama saya tadi mengulang Sudarwati, Kadarwati. Sudarwati masih sakitan, sakitan diganti Kadarwati, masih sakitan, ganti lagi Sumti, masih sakitan. Jadi saya kelas 3 SD saya kena sakit. Jadi saya bukan marah ya, tapi Tuhan, ya artinya ini deh, pokoknya nanya kenapa orang lain tidak dikasih sakit, kok aku sakit terus. Terus aku tahu nggak, saya sudah mana sama pengasih penyayang, debar. Itu yang namanya halilintar, apa jenenge kok halilintar, apa itu namanya, kilat petir, Raji, ini dadaku, Pakai Nono, aku ngomong Jawa nggak ngerti, nggak takut. Saya mau bunuh diri karena dari kecil saya dikasih sakit. Udah, pokoknya biar mati nggak apa-apa. Aku terus pokoknya hujan lebat itu, padahal badan saya menggigil. Terus saya lari ke satu tempat. Jadi rumah saya sama sekolah itu 5 kilo. Aku lari ke rumah, di belakang ada kebun buah-buahan. Nah di situ saya ambil buah-buahan, ada mengkudu, ada apa-apa semua yang muda-muda. Saya masukkan ke rok saya gitu sampai banyak. Saya masukkan ke lumpang, tempat tumbuh padi yang bundar. Saya ambil cabai segini, brok, garam, terap, duk, dapat 1 piring. Saya makan begitu masuk, teng! Itu mulut kayak disembur sama api. Wah, terus ini yang mati. Saya makan terus sampai udah. Tahu-tahu, loh, kok ini kok sambil masih merem, loh. Ini kok tanah, loh kok basah, loh kok saya tidur di sini, loh kok gelap. Terus saya bangun, loh kok udah ada lampu. Saya buka kamar, saudara saya udah tidur semua. Saya lihat jam 10 malam. Jadi saya pingsan dari jam 8 pagi, saya taruh dia jam 7 sampai jam 10 malam.
anak ibu saya itu 12, satu hilang, nggak ada yang tahu. Nah, itu kalau Tuhan sudah mau begitu. Jadi akhirnya saya disembuhkan, sampai sekarang saya tidak kena sakit itu lagi. Nah, terus akhirnya saya menjadi maaf sama Tuhan, terus saya menjadi setiap hari saya sowan Tuhan di atas pohon sambil nyanyi, sambil ngobrol. Tuhan, kemarin saya disuruh nyanyi, ada satu pelajaran, saya suruh nyanyi sendiri, suruh nyanyi. Jadi kenapa orang kok malah senang sama saya, kok nggak malah Tuhan marahin saya? Nah, dari situlah saya setiap hari ngobrol sama Tuhan. Jadi buat saya dulu Tuhan itu adalah sahabat saya. Sampai sekarang, tadi malam jam 12 mandi, pakai ya sembahyang, ngobrol sama Tuhan ada 2 jam. Oke, menarik sekali ceritanya Eyang. Kalau gitu Eyang, dari sepanjang hidup ini sampai 85 tahun, ada sosok yang paling Eyang kagumi dan berjasa nggak buat perjalanan karir Eyang nih? Banyak. Recording stopped. Banyak sekali. Aduh, banyak ya. Recording in progress. Salah satu mungkin Eyang, kalau banyak kan sampai 70 tahun banyak nih, nanti habis nih Zoom-nya nih. Ya, dulu tahun 60 tuh saya dipanggil sama Bung Karno. Ya, dipanggil, terus saya dijadikan penyanyi istana karena tahu-tahu dia, oke Titi Puspa Inje, lah kowe kok bisa jarian, siapa sih yang jariin? Kamu kok bisa pakai kain, siapa yang ini? Pakai kain, saya sendiri. Yang bikin gelungnya, saya sendiri. Kamu katanya pinter nyanyi. Enggak, Pak, cuma bisa. Coba sekarang nyanyi. Lagu ini pun menopo. Lagunya apa, Pak? Terserah, aku begitu nyanyi. Wah, suaramu apik banget. Gitu. Suaramu bagus sekali. Dengerin. Mulai hari ini, Titi Puspa jadi penyanyi istana. Padahal, tahu enggak, aku tuh hampir, tulang saya tuh kayak mau remuk, dari kagumnya udah. Dari situ tuh timbul satu kepercayaan. Oh, saya betul kalau gitu yang saya pilih di sini. Gitu. Nah, itu terus juga yang kedua, saya tuh nanya sama Mus Mualimus, kalau orang mau bikin lagu itu mesti belajar dulu, mesti sekolah ya, Ben. Ya, tidak semuanya, ada yang otodidak. Lah yang otodidak itu yang gimana? Ya, dia bisa bikin sendiri. Oh, tapi orangnya mesti kayak apa? Ya, dia mesti tahu musik gitu. Tapi saya nggak tahu tuh gimana. Ya coba aja. Kan Titi kalau nyanyi jazz kan selalu improvisasi. Nah, satu potong improvisasi itu adalah satu potong note atau potong lagu, satu potong. Nah, itu tinggal ini. Udah, coba bikin. Saya bikin satu. Dengerin, bikin lagi sampai bikin yang ke-9. Masih suruh bikin lagi. Nah, Tuhan, kalau yang ke-10 ini tidak, dia bilang bukan lagu, berarti saya tidak akan bisa bikin lagu. Yang ke-10, Gusti menika lagu dalem kados pundi kedahipun. Saya mau menyanyikan buat dia. Begitu saya nyanyikan, dia diem aja. Jelek kan? Saya bilang, iya. Nggak bisa saya. Kok diam aja? Kok diam aja? Jelek ya? Bukan. Kenapa? Itu lagu. Yang benar aja. Iya, itu lagu. Ya lagu, tapi bisa nggak didengar? Bisa. Nggak bisa, tapi enak apa nggak? Enak. Wah, aku terus lari ke kamar mandi. Masuk kamar mandi, ambil akustik. Gitu. Jadi Mus Mualim tuh nggak bisa lihat tulisan saya, notnya ngantre, nggak ada barnya. Ya, jadi udah habis dari situ saya bikin terus sudah. Jadi kalau mau ke supaya bisa orang dengar, saya harus nyanyi di depan orang itu baru bisa mereka tahu di lagu. Kalau enggak cuma tulisan mi fa sol re do re fa sol la mi re do la re si sol la, enggak ada. Oke, Eyang terima kasih banyak ceritanya Eyang. Atau apa? Saya Donita dan
Cuman aku yang tahu orang lain. Oke. Makasih sama-sama. Makasih Eyang. Tapi Eyang jangan kemana-mana ya. Sekarang mau ajak ngobrol dulu sama Ibu Acin. Halo Ibu Acin. Halo juga. Ibu Acin ini kan Eyang Titi Puspa 70 tahun perjalanan karirnya kan, achievement-nya luar biasa banget sebagai seorang entertainer atau musisi ya Bu ya. Tapi menurut Ibu Acin yang udah memiliki jam terbang di record label, ada faktor nggak yang bikin Eyang Titi Puspa ini bisa jadi selegendaris ini? Ya, saya sangat setuju bahwa 70 tahun perjalanan karir Eyang Titi merupakan satu pencapaian yang luar biasa. Eyang Titi sangat memberikan pengaruh bagi musik Indonesia. Karya-karyanya sangat berkarakter, unik, dan lirik-liriknya juga jujur. Salah satu yang utama adalah Eyang Titi mempunyai pribadi yang istimewa, yang hangat, tulus, dan selalu memberikan energi positif dan menyentuh hati banyak orang. Itu adalah menurut saya alasan mengapa seorang Titi Puspa bisa menjadi selegendaris ini dan tetap dicintai sampai sekarang ini. I love you, Eyang. I love you, We Eyang. love you, bukan I We aja. love you. We love I you. love you so much. Oke, Iya, kalau gitu. saya bekerja bersama dengan papanya, diteruskan dengan putrinya yang lebih hebat lagi, lebih Oke, lanjut. Pertanyaan buat Ibu Acin. Kan kenal Eyang ini udah lama banget bener ya. Terus Ya. juga punya momen spesial tersendiri dong pastinya sama Eyang. Boleh sharing sedikit aja, Bu? Ya, sebenarnya banyak ya momen spesialnya Eyang bersama saya dan juga keluarga besar Musika. Salah satunya yaitu waktu Musika juga membuatkan album tribute to Titi Puspa, From Us to You. Itu juga sangat momen spesial karena buat saya sangat spesial gitu. Lalu terakhir kemarin tahun lalu kita bikin surprise party di kantor Musika yang sekarang ini merayakan ulang tahun surprise buat tante gitu. Itu momen yang spesial. Sebenarnya banyak momen-momen lain juga yang lebih pribadi ya, yang kita pergi bareng, selalu pergi bareng, sampai-sampai kita pernah vaksin bareng ya tante ya, vaksin bareng, pergi ke luar kota perkawinan Momo bareng, lalu pergi ke event-event banyak juga bareng-bareng. Jadi makan bareng. makan bareng. Jadi memang dari situ saya merasa tante adalah bagian real, bagian keluarga saya gitu. Jadi memang kita memang tanpa menyadari bahwa saya juga menganggap Eyang sebagai orang tua saya. Jadi saya merasa ya, kalau saya merasa saya seperti anaknya Eyang juga. Kalau Eyang ngakuin sih, kalau enggak ya nggak apa-apa juga sih. Oke, terima kasih Ibu Acin atas sharingnya. Yang hebat Iya, Yang? Itu sinyalnya kurang bagus Sinyalnya ya. kurang oke, Yang ya. Nanti mungkin sakit terus dikirim obat. Nah, Jadi kita sering berkomunikasi gitu, berapa hari sekali pasti Yang gimana kabarnya, gimana gitu, selalu kita selalu berkomunikasi ya, layaknya seorang anak ke ibu ya gitu. yes. Ya Yang ya. Terima kasih ya terima Ibu kasih Acin. so much ya, terima kasih Terima banget. kasih Ibu Acin. Oke, sekarang aku mau nanya nih sama Bang Chandra Samhari. Halo Bang Chandra. Halo. Bang Chandra, halo. Ya. Boleh Benar. di-unmute Bang Chandra? Ya, halo. Bang Chandra, kalau iya. dari Musika Studio sendiri ada rencana apa nih buat nyambut selebrasi? Halo, Bang Chandra? Iya, jelas suaranya. Kedengaran kan? Bang Chandra suara gua? aman internet? Aman. Gue jelas di sini suaranya. Jelas Bang Chandra? Jelas sekali. Halo. Iya, jelas. Oke, sorry Bang Chandra. Mohon maaf teman-teman juga di sini karena kondisi mungkin internet satu dan yang lain. Mari kita lanjutin lagi, oke Bang Chandra? Dari Ya, Musika Studio kedengaran. sendiri
Oke, dari Musika Studio sendiri ada rencana apa nih buat nyambut selebrasi Eyang Titik Puspa kali ini? Oke, terima kasih Esna. Sebelum saya ke sana, ini saya mau thanks dulu nih teman-teman media yang udah hadir di sini. Ternyata banyak Iya. banget ya. Ada Ya. dari Kompas, ada kompas.com, Oh, thank you. ada tabloid Nyata. Ini gue waktu SD ini dulu tabloid Nyata nih. Masih ada nih Surabaya kalau nggak salah ya. Ada Jawa Pos, ada Woman Indonesia, Makasih. ada Bisnis Indonesia, ada tabloid Bintang, ada Warta Kota, ada Antv Klik. Banyak sekali nih. Terus ada lagi dari Insert Live, ada Grid ID, ada Kumparan, CNN Indonesia, Republika, Gatra, ada suara.com, dari Jawa Tengah, dari Jogja, ada Genpi Jogja, Teras Malioboro. Sugeng Rawo. Dari Jawa Barat ada Tribun Jabar, ada juga Legend juga nih, Sinar Pagi News saya lihat nih. Terus media-media online anak muda, ada Indo Musikgram, Sound Corner, Piwi Fit ya. Terima kasih banget ini dukungannya semua teman-teman. Ya. Hebat ini Eyang buat preskon, live streaming, tapi yang datang ini nggak gampang loh yang mengumpulkan teman-teman media ini semua. Ya, betul. Berarti mereka respect sama Eyang dan Eyang bisa. Ya, terima kasih untuk Ibu Indrawati Wijaya atas kerja kerasnya bisa mengumpulkan para kekasihku, para kebanggaanku, para yang terhormatku, yaitu para pers Indonesia. I love you. Say arigato gozaimasu. Aduh, pokoknya nuhun pisan, bisa pada datang. Ya, Anda mau nulis apapun, saya nggak pernah marah. Disanjung saya merasa terbang, dimarahin saya pun senyum, nggak apa-apa. Saya memang orang tidak sempurna. Jadi buat saya tuh sama wartawan itu udah kadang-kadang kayak temen keperlu, apalagi dulu. Kalau dulu tuh udah. Kalau dulu tuh lain itu agak kayak persaudaraan antara wartawan sama musisi atau artis itu kental gitu, jadi persaudaraannya tuh realita gitu. Iya, di zaman itu jadi berteman ya Eyang ya. Iya, berteman. Bukan bisnis ya, kalau di era itu jadi berteman ya, media itu. Enggak ada kasih gue. Enggak sama. Ya terima kasih aja gitu. Iya. Ya begitu tadi Eyang. Terima kasih lagi saya ucapin buat teman-teman media. Terus tadi ada pertanyaan dari Esna MC. Yes. Eyang ini di 85 tahun usianya, Musika mau buat apa ya gitu. Nah kemarin sebenarnya di 84 Eyang itu pada tahu ya mungkin teman-teman, Eyang itu ngerilis satu single kan kemarin. Oh iya. Nah itu misinya luar biasa, seorang Titik Puspa bisa membuat karya dua sejoli. Tujuannya adalah gimana pasangan yang udah deket makin rapat, yang rapat makin lengket, begitu ya Eyang ya. Jadi selebrasi cinta pasangan. Jadi luar biasa. Tapi karena musik sekarang lain dengan musik yang ada di kepalaku, jadi kurang berkenan. Tak apa. Eyang, ya. Musiknya bukan kurang berkenan Eyang. Kita yakin musik akan mencari telinganya sendiri nanti ya. Oh iya. Iya. Betul ya. Musik cari telinga betul. Benar Eyang gitu. Iya. Pasti akan nyampe ke hati yang terbuka ya Eyang. Iya. Oke, Esna, mungkin di rencana kita di bulan Desember kita akan ada buat sesuatu untuk bahasa saya sih bukan selebrasi lah ya. Syukuran untuk Eyang yang udah berkarya. Jadi mungkin the one and only ya di Indonesia ada satu sosok seniman yang 70 tahun berkarya, luar biasa gitu ya. Umur Musika 52 tahun, Eyang Titik Puspa sudah 70 tahun berkarya, kan luar biasa ya, amazing gitu. Mudah-mudahan Eyang bisa berkarya 70 tahun ini bisa menginspirasi artis-artis muda, baik itu yang ada di Musika maupun yang ada di nasional juga gitu kan. Nah ini terima kasih juga Eyang, ini banyak musisi-musisi muda Musika hadir di sini. Ada yang dari mulai Thomas Georgi, ada Stefan Pasaribu di sini, ada Niji, ada Geisha, semuanya ini ya boleh dibilang Eyang Titik Puspa di sini sebagai role model. Kebayang ya 70 tahun tetap konsisten di jalur musik. Ternyata musik bisa buat hidup ya Eyang ya.
Banyak orang Hidup, takut ya. ya. Kalau punya mantu gitu takut loh yang, oh jangan musisi lah, ntar nggak bisa hidup. Gimana tuh yang? Kalau buat saya, hidup itu adalah kepasrahan kita kepada Tuhan, dan nanti Tuhan yang akan memberikan jalan. Jadi bagi orang yang yakin yang ya. Iya, iya. Kalau kita percaya Tuhan itu ada, maka kita tidak akan berani berbuat iri, dengki, keji, ngebully, apalagi sampai korupsi. Ya, bohongi, ngapusi, itu teng-tong. Kalau kita manusia punya CCTV, ya. Sekarang modelnya CCTV ini, tapi bisa di cut, bisa di itu edit, bisa di rekayasa. Tapi kalau Tuhan, CCTV-nya adalah apa? Alam semesta. Dengan alam semesta Tuhan memberikan kekuasaan. Tulis semua, hitung semua, simpan semua apa yang diperbuat Titiek Puspa. Dosanya berapa kilo, ya, salahnya berapa kilo, ininya berapa kilo, baiknya ada apa tidak, itu nanti alam semesta, CCTV Tuhan. Maka kalau kita percaya ada Tuhan, ini yang saya sebut tadi, tidak mungkin kita bersih, karena kita manusia sudah diberi salah, lupa, dosa, kurang ajar, mak diserendet, nah sebagainya. Itu ada. Ya, jadi tinggal kita bagaimana memanage ini kita dan ini kita. Nah di situ, di situ itu adalah nanti CCTV-nya Tuhan nanti yang bicara. Oke, Eyang terima kasih Bang Chandra. Siap. Nah, itu nanti kita rencananya mau akan ada syukuran. Rencana kita nanti di bulan Desember. Kita emang sengaja sih buat Eyang kepo dulu. Kita mau kasih surprise nanti Eyang. Surprise ya? Iya, jadi Eyang nggak boleh tahu dari sekarang. Harus kepo dulu. Iya, boleh tahu, namanya juga surprise. Pokoknya Eyang ntar tinggal terima undangan deh, gitu. Ya Allah. Yang pasti kita harus buat sesuatu untuk Eyang, gitu. Karena cuma the one and only di Indonesia 70 tahun. Baik sekali temanku, baik sekali temanku, penuh cinta. Temanku penuh perhatian, temanku manusiawi, sangat amat sangat cintailah mereka semua ya Tuhan, berikan semua kedamaian, sehat, selamat, tercapai yang dicari-carikan, dan banyakkan duitnya. Amin. 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 Terima kasih Eyang, terima kasih juga Bang Chandra, tadi juga teman-teman media. Udah beberapa yang di say hi ya, disapa sama Bang Chandra, dan juga tadi sekalian saya juga mau sapa, mungkin ada yang baru datang, baru bergabung, ada Mas Ahmad Sehu selaku wartawan dan juga sastrawan yang hadir ya, ada beberapa juga musisi kita, tadi ada Mas Thomas Jorgi. Oke, sorry. Siapa yang ngomong? Aku yang aku. Terus saya juga mau say hi, ada di sini udah hadir juga ada Mas Thomas Jorgi, ada teman-teman dari Niji, Stefan Pasaribu, Geisha, dan teman-teman lainnya ya. Tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, Esa mau infoin dulu sebelumnya, jangan lupa teman-teman untuk dengerin terus lagu-lagu dari Eyang Titiek Puspa yang udah tersedia ya di seluruh digital streaming platform seperti Spotify, ada Langit Musik, Treble, Reso, Apple Music, dan juga YouTube Music. Juga untuk official video klip dari Eyang Titiek Puspa, teman-teman bisa tonton langsung di YouTube channelnya Musika Studios dan juga Musika Klasik. Satu lagi yang seru, kalau mau karaokean sama lagu-lagunya Eyang Titiek Puspa, bisa juga teman-teman dinikmati di YouTube channelnya Musika Karaoke. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke sesi tanya-jawab buat rekan-rekan media yang udah hadir. Dipersilahkan untuk mempersiapkan pertanyaannya, tapi sebelum bertanya boleh dinyalakan dulu kameranya, terus juga mikrofonnya. Kasih tahu dulu dari media mana, baru kasih pertanyaan. Oke, deal teman-teman? Boleh deal dulu? Deal. Oh ya. Oke, raise hand duluan. Ahmad Seku. Seku ya. Monggo. Ahmad Seku dari mana? Boleh silahkan. Saya Ahmad Seku dari halo.id. Selamat Eyang, selamat ulang tahun. Matur suwun. Panjang umur. Dan di buku, saya memperkenalkan buku yang Eyang kasih pengantar. Judulnya Memo Kemanusiaan, yang dulu Eyang pernah ngasih support untuk saya. Iya. Nah, yang ingin tanyakan, Eyang kan sering mencipta lagu.
Ya. inspirasi dalam mencipta lagu dari mana saja sih Eyang? Kemudian apa yang paling berkesan selama Eyang mencipta lagu? Ini bukunya Eyang, nanti saya insya Allah ingin sowan ke Eyang. Oh ngasih iya, buku iya, ini. iya. Memo kemanusiaan. Ya. Oke, Ada nama Eyang di sini Eyang. Oh, Oke. terima kasih, thank you so much ya, kumpulan puisi iya. Matur suwun. Matur suwun Eyang. Yes, sami-sami. Mas Ahmad, terima kasih. Eyang boleh Iya, langsung sekarang dijawab kami Eyang? jawab pertanyaan. Pertanyaannya Langsung jawab. inspirasi. Ya, silakan Eyang. Jadi kebanyakan karena saya tuh sebetulnya bukan pencipta ya, jadi saya itu penulis suasana. Jadi saya seperti saya bikin Gang Kelinci misalnya, saya habis anterin Lilis Suryani dari rumah saya Raden Saleh, dia di Gang Kelinci itu di Pasar Baru, naik becak. Dia dari pagi, Tante Titik bikinin dong saya lagu. Kok bisanya dia minta saya suruh bikin lagu? Ya udah kita main aja dulu, main-main sampai sore. Loh, kamu kok udah malam belum pulang? Lah saya belum dibikinin lagu. Oh iya lupa. Yuk kamu tak anterin dulu, ini udah malam. Nanti saya kalau udah jadi saya tak bikin. Begitu saya nganter di rumah dia, itu rumahnya itu gangnya semeter itu, orangnya hilir mudik sambrek keleket-kecekepret, pinggirannya itu ada selokan, isinya ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang kering, yang itu begitu pokoknya manusianya emblek ketek-kecerep, rumahnya tuh nggak mepet gitu. Udah saya antar, begitu pulang saya naik becak. Begitu naik becak, ting dong di kepala udah. Dan dindang dong sampai di rumah dua udah jadi. Nah, jadi aku ini orangnya cuman lihat keadaan terus nulis. Nah, kan saya pengarang, jadi saya itu penyampaian suasana yang saya temukan. Sama juga seperti pantang mundur juga jadinya juga di becak. Karena saya melihat kumpulan tentara mau ke Irian, itu ada seorang ibu yang sedang mengandung, perutnya baru diciumin sama bapak tentara itu karena dia mau berangkat ke sana. Terus terus di situ juga tadinya yang nangis 2, aku terus 3 sama saya. Saya naik becak juga pulang dari RRI. Itu soalnya dia adanya di depan RRI, waktu itu masih lapangan Ikada. Nah, di situ saya dari RRI ke Jalan Sukabumi nulis di situ, ding 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 dang dong ding dong ding dang 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 dong dang da 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 terus maju pantang mundur, sudah jadi di becak. Nah, begitu. Dan juga kupu-kupu malam. Kupu-kupu malam, dia orang Kristen, aku orang Islam. Dia berkeluh kesah mengenai kenapa kamu kok Tante Titik kalau cari uang kok dihormati. Loh, lah kamu kerja apa? Dari A sampai Z, saya tanya tidak ada. Lah apa yang kamu kerjain? Saya adalah kupu-kupu malam. Loh, kenapa ke situ? Karena saya tadinya adalah seorang istri. Saya punya anak. Suami saya pergi sama perempuan lain. Anaknya ditinggal dengan saya, sedangkan saya dulunya adalah anak yang biasa sama orang tua tuh disayang, dimanja. Jadi saya nggak ngerti mau kerja apa. Jadi copot ini duluan beli nasi, copot ini beli ini sampai utang saya banyak. Sampai akhirnya saya harus bayar, saya nggak bisa bayar. Terus kamu kalau nggak bisa bayar ke polisi. Tapi kalau mau ikut sama saya, kamu nggak ke polisi. Ya sudah, saya ikut jadi pembantu, saya mau jadi pembantu, mau berapa tahun kamu bisa ngabisin utang. Jadi apa? Ya udah, kalau kamu mau pilih ikut saya ke polisi, ya udah ikut bapak. Jam 5 saya jemput dandan yang bagus. Sampai gitu, sampai di tempat. Lupa kok di sini ini apa? Ya ini kerjaan. Wow, dia terus peluk kakinya itu sampai diciumin, minta maaf, tapi tetap harus ini. Karena tinggal pilih salah satu ini Pak.
Nah, di situ dia itu terus ya pokoknya dia menceritakan betapa sakitnya hati, betapa dihinanya, dan kadang-kadang tamunya ada yang baik, ada tamunya yang menyiksa dia, adanya. Maka ada saya tulis kadang dia tersenyum dalam tangis, kadang dia menangis dalam senyuman. Jadi itu dia di situ harus selalu berakting yang bagus supaya tidak dimarahi. Dan sekarang kamu apa maunya? Saya punya anak. Saya tidak ingin anak saya nanti dicap menjadi ibunya seorang kupu-kupu bala. Jadi apa engkau maunya? Saya ingin kawin dengan seseorang siapapun dia. Tolong, saya kepingin kawin supaya anak saya punya ayah dan saya tidak kerja di situ lagi. Itu mantap kamu, mantap, saya ingin itu. Oke. Kamu berdoa dengan caramu, dengan agamamu, aku dengan agamaku. Kita saling berdoa. Udah dia lama-lama kita berdoa, ngomongnya keras itu dua-duanya taruh dia di depan saya, kemudian kita berpelukan sampai badan kita berdua gemetar. Di kuping saya sebelah kiri, Bapak Yesus, saya Gusti Allah. Itu nggak tahu apa yang dia omongin ini Bapak Yesus, ini Gusti Allah. Itu sampai akhirnya Tuhanmu sudah dengar. Tuhanku sudah dengar. Mulai sekarang jangan lewat jalan kiri lagi. Mulai sekarang kamu terus bicara sama Tuhan. Mohon bimbingannya. Terus tidak perlu ke kanan kiri lagi. Percaya Tuhan akan kasih makan anakmu. Tapi kamu jangan lepas. Setiap saat bicara sama Tuhan. Udah dia pulang, aku besoknya saya pulang ke Jakarta. Itu terjadi di luar kota. Mus, aku punya lagu. Saya nyanyiin. Oh, bagus nih, Ma. Yuk, besok itu rekam. Udah selesai rekam. Seminggu kemudian, nggak sampai 10 hari, apalagi 10. Saya baru nonton bioskop. Dari belakang saya dipeluk sama orang. Mbak Titi, aku sudah nikah. Alhamdulillah. Saya nggak, udah ini pasti dia. Alhamdulillah. Terus mana suamimu ini dibilang, tahu nggak suaminya? Seorang terhormat. Seorang yang terhormat. Doa dari satu orang lain agama berdua tidak satu sampai berbulan diberi oleh Tuhan. Di sini semakin bahwa Tuhan itu adalah Sang Segala Maha. Di sini yang saya lebih lagi saya tunduk, sama cinta, sama takut, sama ingin dipeluk terus sama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan itu ada. Betul-betul ada. Jadi kalau kita betul-betul percaya Tuhan itu ada, kita akan selamat. Mau kebanyakan ke kiri atau ke kanan, bimbinglah saya selalu Tuhan. Bimbinglah saya di jalan yang seperti Kau kehendaki, supaya saya bisa mengurangi dosa dan salah saya. Itu jadi saya sangat berkesan dengan lagu itu. Karena langsung jadi. Inspirasinya luar biasa, Eyang. Oke, kalau gitu teman-teman media masih punya pertanyaan atau mungkin juga teman-teman musisi. Oke, dari Sulastri Sukimo Irno dari Kompas ya. Silakan, Mbak. Halo Kompas. Halo yang Titi, selamat ulang tahun. Terima kasih. Ibu Asin. Halo Bu, terima kasih. Iya, salam buat Pak siapa jenenge? Siapa? Pak Nino Laksono. Oh iya. Itu yang namanya Father Yakob. Saya kalau mau sama bicara namanya Pak Yakob, aku mesti ingat-ingat Father Yakob. Baru ingat namanya Pak Yakob. Itu Pak Yakob itu orang baik sekali. Dia bikin saya pegelaran 2 kali di Jakarta sama di Bandung. Betul. Iya, Kompas Ayu. Iya, saya pengen tahu di usia 85 luar biasa, masih tetap sehat. Apa yang masih ingin dicapai oleh Yang Titi di usia sekarang? Penasaran saya. Terima kasih, Yang. Sama-sama. Singkat pertanyaannya, Eyang ya. Apa yang masih pengen Eyang capai ke depannya?
Makasih, Sebetulnya Mbak Sofi. keinginan saya ini adalah keinginan sudah lama sekali. Saya kepingin, ya, ini susah sekali. Anak-anaknya saudara kita yang tidak mampu, banyak sekali. Yang akhirnya pada ada di jalanan. Nah, ini sudah lama saya mohon sama Tuhan, tapi Tuhan belum memberi. Tapi saya tetap ingin mengeluarkan ini. Siapa tahu Tuhan nantinya akan memasukkan ini ke telinga presiden kita atau siapa. Kumpulkan itu anak-anak mereka, anak-anak yang keluarga kurang mampu. Masukkan ke dalam asrama. Di situ mereka diajarkan laki perempuan, laki kanan, perempuan kiri, yang di tengah untuk belajar agama, budi pekerti, sejarah, bahasa apa saja, ya, sejarah, sama komputer, itu yang 30%. Yang 70% seni budaya seluruh Indonesia diajarkan, tapi dikeluarkannya mengkini, supaya anak-anak sekarang ini tidak terlalu jauh memikirkan dan mengkini, dan segalanya itu dibuat sesuatu yang anak muda sekarang mau bikin apa. Tapi isi dari cerita itu, kita punya cerita luar biasa, legenda-legenda itu, pelajaran-pelajaran kemanusiaan, dan itu bagus. Nah, itu supaya apa? Kita mempunyai yang namanya teater anak Indonesia. Kenapa cucu saya, cicit saya umur 3 tahun, sudah bisa ngomong Inggris, nyanyi Inggris, nyanyi, padahal bapaknya, ibunya ngomong Jawa, sekolah juga belum. Let it go, let it go. Dan itu dari depan sampai belakang, itu nyanyi, menari, dan aktingnya itu persis yang ada di situ. Jadi percayalah, anak sekarang diberi IQ sama Tuhan, lipat ganda, 100 kali ganda daripada saya. Maka saya kepingin itu semua dikumpulkan. Dan setiap daerah harus mempunyai tempat itu. Supaya anak-anak SD, hari Jumat, hari Sabtu atau Minggu, nonton itu. Maka masuklah nasionalisme. Sekarang nasionalisme mereka di mana? Mau yang tanya, Korea, mana lagi? Terserah Anda. Indonesia, aduh, Uyut, bahasa is very difficult, you know. Nah, itu cicit saya. Ya. Oke. Nangis nggak di sini? Di samping ada satu kebanggaan bahwa dia bisa bahasa yang luar biasa dan ini, tapi bahasa is very difficult, Uyut. Nah, maka itu anak-anak itu harus ada yang namanya teater anak Indonesia. Mumpung sekarang Tuhan baru memberikan segalanya yang baik karena dipimpin oleh Presiden Jokowi, segalanya bisa tumbuh dengan baik, dan ibu-ibu, bapak-bapak, dan sejajaran pemerintahan itu semua hebat-hebat. Bikinlah ini untuk apa? Masukkan nasionalisme anak yang akan datang ini. Jangan semua mata pikiran ini semua di luar. Nah, itu cuma satu itu. Oke, Eyang Titi, terima kasih. Semoga Kembali. nasionalisme kita makin tumbuh ya, Eyang ya. Mbak Ada- Sesti ada- sudah terjawab ya. Boleh satu Oke. dong ya mau nanya. Ah, baik. Ya, apa? Kasih, silakan. Niji, halo Niji, Dari Niji, halo dari Niji. Niji nih. Niji, apa kabar? Yang Mas ada Ubay. nggak sih keinginan Ubay nih ya yang Yes, Ubay. Mas Ubay ya, dari Niji. Ubay, iya, iya. Eyang masih ada nggak sih kayak keinginan gitu untuk berkolaborasi dengan musisi-musisi baru gitu untuk tahun ini atau tahun depan gitu? Tahu nggak? Saya itu apa yang Anda minta, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, saya jalan. Saya kemarinnya nyanyi sama siapa itu yang dari mana, dari adik apa Dok, yang dari yang apa, yang dari Netflix, Netflix apa itu dari Ya. mana itu, Bali ya. Terus ada lagi apa, suruh nyanyi apa.
Cuman kalau Anda mau dengan saya, ya suara saya ya tinggal segitu. Tidak seperti Titi Puspa yang dulu, wow, sekarang I love you, baby. Asik. Padahal tadi sebelum acara ini aku sempat nonton filmnya zaman dulu banget loh, Eyang. Oh ya, Iya. film apa? Aduh, pokoknya jadi Eyang anaknya di situ ada 3. Ada film Gadis apa ya judulnya? Oh, film Gadis, ya itu ya. Keren. Kebetulan ceritanya oleh saya. Ya. Aku Oke. ada juga lagunya Gadis. Hey Gadis, ini datare, tadadata, tadadata. Kau cantik, manis dan lugu. Aduh, ya terus gimana? Berarti Eyang jawabannya kalau nanti diajak kolaborasi sama Niji oke ya Eyang ya? Oh Niji, I love you, please. Fuck me. Oke. Saya itu apa? Jadi saya itu tidak mencari atau beringinan supaya menjadi apa gitu. Tuhan kasih. Kalau saya mampu, saya kerjakan. Oke. Jadi saya bukan, aku harus punya ini, harus bisa begini. Saya orangnya mengalir, tapi berpikir dan Siap. berusaha untuk bisa Iya. menempatkan diri di mana saya ada. Oke, Mas Ubay terjawab sudah? Iji, I Terima love you, kasih, thank Eyang you Titi ya. Cium cinta dan doa buat semuanya. Amin. Sukses. Sehat juga terus, Eyang. Iya, thank you. Thank you Mas Ubay. Thank you juga Eyang. Jangan kemana-mana dulu. Thank you. Iya. Saya mau baca ini ada yang beberapa dari teman-teman yang ngucapin selamat ulang tahun di kolom chat ya Eyang. Dari Hero Tirtana Iya. katanya Barakallah fi umrik. Semoga Eyang diberi kesehatan, panjang umur, keberkahan dan sukses terus katanya Hero Amin, tuh, amin, Eyang. amin. Terus juga ada lagi dari sebentar Eyang sabar. Dari Yan Wijaya katanya selamat ulang tahun buat Eyang Titi Puspa katanya long live my diva katanya begitu Eyang. Sarah, thank you, Oke, thank you teman-teman, terima kasih dan berakhir juga sesi pertanyaan kita hari ini, berakhir juga acara kita di sore hari ini. Terakhir sebelum ditutup untuk acara sesi kali ini, adakah yang pesan atau harapan ke depannya yang mau disampaikan? Dari Eyang dulu silakan. Ya. Ya Allah Tuhan, terima kasih saya telah Kau berikan umur yang sepanjang itu. Dan tahukah Tuhan bahwa di sepanjang umur itu, saya adalah orang yang sering berbuat salah, dosa, lupa, kurang ajar, dan masih banyak lagi. Tolong saya, bimbinglah saya agar saya tidak mengulangi segala kesalahan, dan semoga saya bisa berjalan di jalan yang seperti Kau kehendaki. Dan bila saya masih harus ada di dunia, berikan saya tugas yang bisa menolong sesama manusia. Dan terima kasih saya kepada seluruh bangsa Indonesia ini. Mereka adalah orang-orang luar biasa. Ibu-ibu sekarang itu Tuhan, ya Allah Tuhan, saya terima kasih. Ada ibu keuangan, ada ibu luar negeri, menteri luar negeri, belum menteri keuangan, dan masih banyak lagi. Itu ibu-ibu sekarang di daerah-daerah itu berbuat macam-macam yang sangat Kau berikan jalan yang luar biasa. Tidak seperti dulu perempuan. Seperti saya dibilang oleh ayah saya, yang akhirnya ayah saya minta maaf. Wong wedok, orang perempuan tuh adanya cuma di dapur, udah nggak usah sekolah. Jadi saya mau ujian kurang 3 bulan, suruh kawin, aku jengking, aku nangis. Tapi sekarang sudah tidak ada. Dan pakailah duhai ananda-anandaku, para milenial. Ingat, ada Tuhan. Ada CCTV Tuhan. Tapi Tuhan memberikan semua keindahan yang luar biasa di Indonesia ini. Pelajarilah, rawatlah, junjunglah nama negara dan bangsa ini. Tanda terima kasih Anda kepada Tuhan. Bahwa Tuhan telah memberikan alam semesta ini. Yang di atas bumi, yang di bawah bumi, yang di langit. Semua Anda bisa nikmati. Ya Allah, semoga bangkitkanlah naluri, kejiwaan, pikiran, hasrat, tenaga, dan semangat bangsa hamba terutama untuk
anak cucu cicit saya, para milenial. Berikan kesempatan. Semua sekarang sudah bisa dibikin dengan gampang. Cetet, semua jadi. Itu ada juga karunia. Maka biarkan mereka, tuntunlah mereka supaya Indonesia lebih lagi dihormati oleh seluruh bangsa di dunia. Seperti sekarang Bapak Joko Widodo berbuat yang luar biasa, padahal orangnya sangat sederhana. Apalagi ibunya, pernahkah melihat ibu kita berpakaiannya adalah debu-debai kayak saya gini, itu enggak. Sederhana semua. Nah, ibu yang telah memberikan semangat kepada suami hingga suami bisa berbuat yang luar biasa karena suami derek dawuh Gusti. Turut apa yang Tuhan kehendaki. Dan punya teman bekerja yang sejati, maka lindungilah, bentengilah para pemimpin bangsa kita untuk bisa berbuat yang lebih baik lagi untuk negara dan bangsa. Terima kasih untuk para pahlawan bangsa, pahlawan dari segala bidang. Saya orang bodoh, saya numpang hidup, tapi saya bahagia di Indonesia, terutama mendapat teman yang namanya Suacin dan lain-lainnya, dan para wartawan yang ada di sini, dan para pendengar, dan siapa tahu ada 1-2 yang menyenangi saya. I love you, Sheshe, arigato gozaimasu, danke, well, danke. Merci, grazie, supron sukria, hamsahamnida. Hamsahamnida, Eyang. Matur suwun, thank you. I love you, Emak. I love you too, Eyang. We love you. We love you. Kalau gitu lanjut dari Ibu Acin, mungkin ada singkat aja pesan dan harapan ke depannya. Silakan Ibu. Ya, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman media yang sangat memberikan waktunya bisa hadir di acara hari ini dari hati yang paling dalam. Terima kasih kepada terima kasih kepada teman-teman semua, dan aku punya obat batuk nanti. Gantian ya. Dan tentu doa selalu juga untuk Eyang, selalu sehat, panjang umur, semakin bahagia, semakin berkah, selalu diberi yang terbaik, selalu dicintai, dan selalu bisa menjadi inspirasi orang banyak semuanya, serta selalu dalam lindungan Maha Kuasa. Amin, amin, amin. Amin. Amin ya Allah. Sorry, jadi Terima kasih Mbak Suacin. Ibu Acin, terima kasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Ibu Acin. Anak-anak artis semua dan seluruh keluarga besar Musika Studio. Terima kasih atas dukungannya dan partisipasinya untuk hari ini.